Kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Sahabat setia sejak awal hingga akhir di kota Makkah, sebelum cahaya Islam menyinari Jazirah Arab, hiduplah seorang lelaki bernama Abdullah bin Abi Quhafah yang kelak dikenal sebagai Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ia bukan raja, bukan panglima perang, tetapi dikenal luas sebagai pedagang yang jujur, berakhlak lembut, dan disegani kaumnya. Abu Bakar tidak pernah menyembah berhala meski hidup di tengah masyarakat musyrik. Hatinya menolak kebodohan penyembahan batu. Ia juga dikenal sebagai orang yang paling menjaga kehormatan, amanah, dan silaturahmi. Orang pertama yang membenarkan Rasulullah SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira, banyak orang Makkah menuduh beliau gila, penyair, bahkan pembohong. Namun ketika Abu Bakar mendengar kabar itu, ia tidak ragu sedikit pun. Ia berkata dengan tegas, jika Muhammad yang mengatakannya, maka itu pasti benar. Tanpa debat. It's a smite tuh. Abu Bakar menjadi laki-laki dewasa pertama yang masuk Islam. Karena keteguhan imannya, Rasulullah SAW memberinya gelar Ash-Shiddiq, orang yang selalu membenarkan kebenaran. Pengorbanan tanpa batas. Sejak memeluk Islam, Abu Bakar mengorbankan harta, tenaga, dan jiwanya demi dakwah. Ia membebaskan budak-budak yang disiksa karena iman, termasuk Bilal bin Rabah. Ketika orang-orang Quraisy bertanya mengapa ia menghabiskan hartanya untuk budak lemah, Abu Bakar menjawab, aku hanya menginginkan ridha Allah. Ia dipukul, dihina, bahkan hampir mati karena membela Rasulullah SAW. Namun lisannya tetap berzikir dan hatinya tak pernah goyah. Sahabat di Gua Sur. Saat Quraisy sepakat membunuh Nabi SAW, Allah memerintahkan beliau hijrah ke Madinah. Abu Bakar menjadi satu-satunya manusia yang menemani Rasulullah dalam perjalanan paling berbahaya itu. Di Gua Sur, ketika musuh berada tepat di depan gua, Abu Bakar gemetar. Mas, wahai Rasulullah, seandainya salah satu dari mereka menunduk, niscaya mereka melihat kita. Rasulullah menjawab dengan tenang, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalimat itu menjadi keabadian iman Abu Bakar dalam Al-Quran. Ujian terbesar, wafatnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat, Madinah seakan runtuh. Umar bin Khattab tak sanggup menerima kenyataan. Banyak sahabat menangis tak terkendali. Namun Abu Bakar berdiri tegar. Dengan suara bergetar namun penuh iman, ia berkata, barang siapa menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan mati. Dengan kata-kata itu, Abu Bakar menyelamatkan iman umat Islam dari kehancuran. Khalifah pertama yang rendah hati, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pertama. Ia menangis, bukan karena bangga, tetapi karena takut tidak amanah. Pidato pertamanya sangat sederhana. Aku telah diangkat memimpin kalian. Padahal aku guys ninting di praise. Jika aku benar, bantulah aku. Jika aku salah, luruskan aku. Di masa kepemimpinannya, ia menghadapi pemberontakan kaum murtad, nabi palsu, ancaman perpecahan umat. Namun dengan iman, ketegasan, dan doa, Abu Bakar menjaga Islam tetap utuh. Akhir kehidupan. Seorang pecinta Rasul. Tak lama setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar jatuh sakit. Ia berwasiat agar dikuburkan di samping Nabi. Saat wafat, umurnya sekitar 63 tahun, sama dengan usia Rasulullah SAW. Ia pergi tanpa istana, tanpa harta, namun dengan iman yang penuh dan sejarah yang abadi. Pelajaran besar dari Abu Bakar Ash-Shiddiq. Iman sejati tidak butuh bukti duniawi. Kesetiaan adalah bentuk cinta tertinggi. Pemimpin terbaik adalah yang paling takut kepada Allah. Dekat dengan Rasul bukan karena darah, tapi karena iman.